tadi yang membangun sebuah cerita itu dari dalam cerita tersebut unsur. Nah, coba perhatikan. Kalian pernah mendengar sebuah cerita? Cerita apa saja yang kalian dengar? Kecil ya, Pak. Gerandro. Adakah cerita lain selain kecil? Gerandro, Pak. Apa yang kalau parafir itu ceritanya apakah cerpen atau bukan? Bukan ya. Kurang itu termasuk apa? Boleh. Berita film. Kenapa? Siva. Siva. Baik, begini. Saya akan menceritakan sebuah cerita. Kalian mendengarkan, ya, biar kalian paham. Ini judulnya tentang kehadiran dari karya Putu Wijaya. Kalian bisa mendengarkan? Ada suatu masa, ada saat banyak pedagang es puding dari Jawa berkeliaran di Bali. Kalian mendengarkan apa yang perlu dicatat, kalian catat ya, biar kalian itu bisa paham. Mereka memakai kostum yang menarik dengan topi kerucut. Gendongan es puter mereka desainnya cantik. Gelas-gelas kaca atau plastik ada koktail bergantungan dengan puding berwarna-warni. Kalau mereka lewat, anak-anak itu selalu memburunya. Kadang-kadang tidak untuk membeli, tetapi untuk mengurupinya. Pak Ahmad termasuk salah satu di antara anak-anak itu. Tanpa merasa malu, ia takut berebut untuk membeli es puding. Tahu es puding, Pak? Es puding kalau saya kira lihat jalan kok. Itu es puding. Semilam. Es puding putar dan merasakan suasana cerianya. Bu Aman sampai malu melihat kelakuan suaminya seperti itu. Pada suatu hari yang terik, sementara anak-anak di alun-alun menaikkan layangannya, tukang es puding itu lewat. Pak Sersan yang rumahnya di sudut alun-alun berteriak memanggil. Anaknya merengek-rengek minta es puding. Waktu tukang es puding ini menuju ke sana, hampir semua anak-anak yang sedang main layang menolehkan kepalanya. Yang punya duit langsung lari sambil mengulung tali layangannya, tak terkecuali Pak Ahmad. Waktu itu ia sedang memperhatikan seorang juragan ayam yang sedang memandikan ayamnya. Ahmad meraba kantongnya lalu merasakan ada uang di dalamnya. Ia langsung ikut berlari ke rumah Pak Sersan. Nah, kehilangan dulu. Pak Sersan dari Pak Ibu mungkin orang, kenapa? Yes. Karena nanti Pak Sersan dia bener-bener ngejual es puding. Ada apa? Canggih buru tahu. Es puding dari ya es masih merah sih. Beri berdepate apa deh. Nah, saya lanjutkan. Jangan ribut, teriak Pak Sersan membentak anak-anak yang berdatangan itu. Ada orang sakit di dalam. Sabar, kata tukang es puding. Satu persatu semuanya nanti dapat. Aku dulu, kata anak-anak sambil mengajukan uangnya. Aku dulu, teriak Pak Sersan marah. Pudingnya yang merah. Tukang puding agak panik. Nah, di sini saya lanjutkan ya. Ia mengambil puding berwarna oranye, merah, teriak Pak Sersan. Tukang puding itu tambah gugup dan menyerahkan puding oranye. Pak Sersan naik pitam, ia menolak koktail berisi puding oranye hingga jatuh. Anak-anak tertawa. Nah, ini ceritanya begini. Pak Sersan minta sewarna oranye. Minta yang warna oranye. Terus si tukang es puding ini bingung. Akhirnya dibuatin yang oranye. Kata anak-anak,
esnya itu ya, tukang esnya membuatkan es puding itu berwarna oranye. Sedangkan Pak Sersan ini membutuhkan yang warna merah. Karena tukang es pudingnya itu kurang gini pendengarannya, dianggapnya oranye. Akhirnya dapat oranye. Bukan oranye, saya minta yang merah, kata Pak Sersan. Akhirnya teriak Pak Sersan karena dibuatin yang oranye. Sedangkan maunya Pak Sersan itu warna merah. Lalu ia mengambil peti warna merah. Tukang es tampak ketakutan, ingin cepat-cepat menuangkan es ke atas peti itu. Pak Sersan langsung menyamparnya dan masuk ke dalam rumah. Anak-anak kemudian menyerbu tukang es puding sambil mengajukan uang minta didandani terlebih dahulu. Pak Ahmad pun tidak mau ketinggalan. Ia meraih salah satu koktele dengan mendorongnya ke tukang es putar. Aku isinya double dong, kata Pak Ahmad. Aku dulu, teriak anak-anak menghalangi Pak Ahmad. Akhirnya apa? Pak Ahmad dia terlalu banyak esnya atau ingin membeli es juga. Karena sudah Pak Sersan sudah dilayani, akhirnya Pak Ahmad ini berlari ke tukang es puding tersebut sambil membawa apa? Training. Kening. Beda wadah. Nah, terus Pak Ahmad ini bilang, aku dulu. Kata anak-anak itu dijawab, aku dulu Pak, sambil mengajukan uang. Tukang es puding kewalahan, ia meraih belnya lalu membunyikannya keras-keras, tapi akhirnya jelek sekali. Pintu rumah terbuat lebar. Pak Sersan muncul sambil mengajukan pistolnya. Dia kalian, aku sudah bilang ada orang sakit di dalam. Bukan saya Pak, anak-anak ini, kata tukang es puding. Tapi kamu gara-garanya, teriak Pak Sersan tidak mau dibantah. Bukan saya Pak. Nah, begini, di rumah Pak Sersan itu kan ada orang yang sakit. Di rumah Pak Sersan itu ada orang yang sakit. Nah, anak-anak itu ya sambil berteriak-teriak. Teriakannya anak-anak itu gimana? Saya Pak, dulu Pak, saya Pak. Seperti itu teriakannya. Terus ada lagi anak-anak yang membunyikan belnya. Tahu belnya tukang apa? Es, kelonang. Nah, karena anak-anak itu pengen bilang anak main. Akhirnya jadi rame di rumah Pak Sersan. Pak Sersan akhirnya jadi marah. Sehingga pintu rumah Pak Sersan itu dibuka dan mengajukan pistol. Apa maksudnya? Esoro Jermain pulang berderesa orang sakit. Tiba-tiba Pak Sersan mengeluarkan pistolnya, semua mendadak terdiam, anak-anak terketakutan. Tukang es puding pucat pasi. Pak Ahmad mencoba menetralisir keadaan sebelum menjadi runyam. Lalu ia memberanikan diri berbicara. Karena Pak Ahmad dari nggak bisa situasi runyam, lalu takut api, tukang es anak-anak dan pucat nggak bisa di Pak Sersan keluar sama motor pistol. Sehingga Pak Ahmad dari mencoba menetralisir supaya si kedua belah pihak bisa damai dan aman. Pak Sersan, maaf itu salah saya. Anak-anak itu protes karena saya minta didahulukan. Saya minta maaf, saya yang salah. Pak Sersan menggeleng dan menodongkan senjatanya ke tukang es itu. Tidak, dia ini yang salah. Kalau dia tidak bawa es pudingnya keluar masuk kampung kita, anak-anak tidak akan punya kebiasaan beli es sampai sakit-sakit seperti anakku. Yang walaupun sudah sakit masih teriak-teriak minta es kalau terdengar kelilingnya lewat, dan dia tahu sekali itu. Ingat, sebelum aku tembak kamu, aku sudah banyak menyingkirkan Portugis di tim nambah satu tidak apa. Minggat, kata Pak Sersan. Pak Sersan lalu menutup pintu dan menguncinya tanpa membayar es yang dibelinya. Tukang es itu pucat pasi, mukanya tak berdarah. Pak Ahmad menunggu beberapa lama, kemudian berbisik, baiknya Bapak pergi sebelum Pak Sersan keluar lagi, kata Pak Ahmad. Tukang es itu
Mana gelasnya? Bapak belum kembalikan. Itu harganya 50.000 satu gelas. Itu gelas kristal. Pak Ahmad terkejut, bengong. Tukang es mendekat dan menadahkan tangannya. Ayo bayar. Pak Ahmad merasa itu tidak lucu lagi. Ia merasa telah menyelamatkan nyawa orang itu, tapi orang itu malah menuntut. Pak Ahmad lalu melangkah, tapi orang itu tiba-tiba menyerang. Pak Ahmad masih sempat mengelak meskipun tangannya terluka. Bayar, kata tukang es. Pak Ahmad merasa sanggup mengajar orang itu meskipun usianya lebih tua. Semangat mati dalam pertempuran melawan penjajah tiba-tiba bangkit lagi. Tapi rasanya itu tidak sepadan dan tidak layak untuk berhadapan dengan tuntutan keadilan punya hanya gara-gara tukang es yang kacau itu. Tanpa merasa takut sedikit pun, Pak Ahmad menaruh uang 10.000 di atas salah satu gelas tukang es itu. Lalu dengan perasaan hancur lebur, ia berbalik dan pergi siap menghajar kalau tukang es itu mencoba menyerangnya. Tetapi tidak. Sambil menahan air mata, Pak Ahmad berjalan pulang. Belum sampai 1 abad merdeka, citra anak bangsa terhadap keadilan sudah sangat berbeda. Apa yang sedang terjadi dengan bangsaku ini? Bisik Pak Ahmad. Kalian tahu maksudnya cerita ini apa? Tak tahu? Tahu. Menurutmu apa yang menjadi daya pikat cerpen tersebut? Menjadi daya pikat, saya bisa tertarik kepada ceritanya tukang es, di mana tukang es ini ya berkeliling mencari keramaian anak-anak. Di mana ada anak-anak yang bermain itu disamperin. Nah, suatu ketika tukang es ini jalan lagi esok harinya ketemu dengan Pak Sersan. Lalu oleh Pak Sersan itu dipanggil ke rumahnya. Karena apa? Karena bunyi kereningnya itu ya terdengar sampai ke rumahnya. Akhirnya tukang es ini menyampari panggilan Pak Sersan. Nah, karena pada saat itu di sebelah rumah Pak Sersan ini ada lapangan, di mana lapangan tersebut ada anak-anak bermain layar-layaran. Karena mendengar bunyi es itu, anak itu juga mengambil es itu membelinya. Nah, di situ menjadi sebuah keributan. Apa yang dimaksud dengan cerita tersebut? Bahwasanya bangsa sekarang ini ya untuk untuk menjadi sebuah keadilan itu sulit kalau mengingat dalam masa perjuangan waktu dulu. Contohnya dari penjual es. Ini Pak Sersan yang memanggil esnya untuk membeli esnya. Yang seharusnya dilayani terlebih dahulu anak-anak atau Pak Sersan? Yang memanggil dulu siapa? Pak Sersan. Nah, yang secara yang harus dilayani terlebih dahulu ini Pak Sersan. Karena apa? Beliau orang tua, beliau yang memanggil terlebih dahulu. Sedangkan anak-anak itu belakangan. Tapi anak-anak sekarang itu berebut, artinya tidak menghargai orang yang lebih tua. Apa maksudnya cerita ini? Maksudnya dalam sebuah cerita ini, hargailah orang yang lebih tua dari kita, ya, dan hormatilah orang yang lebih tua dari kita. Karena perjuangan orang tua terhadap kita itu sangat luar biasa. Itu inti dari cerita tersebut. Paham kira-kira? Bisa ada rasa untuk menghargai di hati kamu? Ada ya? Nah itu mudah-mudahan ada. Karena apa? Dunia sekarang ini anak-anak muda itu berdasarkan pada egonya sendiri. Akan apa? Mempunyai keinginan walaupun salah tetap laju kaki, tetap
dilakukan tanpa ada rasa bersalah kepada orang lain. Sehingga apa? Rasa cinta, rasa keadilan yang ada dalam diri kita itu hilang sia-sia karena sudah tidak ada saling menghargai. Begitu kira-kira ya. Sesuai dengan cerita ini, pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang ini yaitu untuk menghargai orang yang lebih tua, untuk mendahulukan orang yang lebih tua. Artinya sebagai anak-anak kita itu harus menghargai orang tua terlebih dahulu, orang yang lebih tua. Itu pesannya. Ada pertanyaan? Ngerti? Paham? Nah, kembali lagi ke cerpen. Cerpen itu adalah cerita pendek. Ceritanya saya sudah sampaikan tadi. Nah, selanjutnya mengenal dan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerpen. Unsur pembangun teks cerpen terbentuk atas 5 komponen. Apa saja 5 komponen? Tema, penokohan, latar, sudut pandang, jalur, plot. Nah, kelima unsur tersebut sering disebut sebagai unsur intrinsik. Apa in? Berarti unsur intrinsik itu unsur yang terbangun dari dalam cerpen. Begitu ya. Daya pikat sebuah teks cerpen sangat ditentukan oleh keterampilan sang penulis dalam menyatukan unsur-unsur cerita tersebut. Dengan demikian, teks cerpen mampu merangsang minat pembaca untuk mengetahui jalan cerita selanjutnya. Jadi, penulis ini harus pandai-pandai membuat suatu unsur atau cerpen yang menggunakan unsur ini yang sangat berkaitan. Tujuannya apa? Supaya membuat minat orang itu tinggi dalam membaca ceritanya. Oi. Nah, begini ya. Jadi dalam sebuah cerpen itu banyak sekali yang bisa kita ambil hikmahnya. Karena cerpen ini adalah pelajaran hidup, pengalaman hidup. Kita bisa mengambil contoh dari sebuah cerpen. Kalau cerpen itu bisa membuat contoh yang baik, ambil hikmahnya. Kalau yang jelek, itu buang. Jadikan pelajaran. Karena dalam hidup ini tidak ada yang sempurna kecuali kita nuranya sendiri. Gunakan pelit, minta amasa, minta tanah, jadi hidup itu butuh proses, butuh perjuangan. Kira-kira. Nah, sekarang komponen cerpen itu kan ada 5. Yang pertama tema. Coba sebutkan apa tema itu? Hah? Tema itu adalah menjadi dasar sebuah pengembangan cerita. Tema biasanya komponen rumah. Tema dari biasa. Apa dari rumah? Pada minum itu adalah biasa saja. Misalkan mun Roma bentuk N atau Roma bentuk L atau bentuk Spanyol itu tergantung dari dasar. Ya, kita ditawarin ya. Nah, Roma kalau ingin dibentuk sesuka hati itu sesuaikan dengan dasarnya, tergantung dari dasarnya. Kalau dasarnya N, tak mungkin pas jadi tiga baca pas Spanyol. Spanyol.
itu adalah dasar pengembangan seluruh cerita. Kamu lihat cerita itu temanya ditentukan dulu. Waktu bercerita apa yang menarik? Misalkan kisah perjuangan seorang santri, atau perjuangan seorang wanita untuk mendapatkan keadilan. Itu kan pilih tema yang sangat menarik. Asalkan nanti dalam ceritanya itu unsurnya itu berkaitan, ya, berkaitan. Paham? Ada pertanyaan? Alhamdulillah gimana? Sudah paham berarti ya? Alhamdulillah. Baik.